pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Iya, pengetahuan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Siapa yang tahu apa saja pertumbuhan pada masa Bani Umayyah? Iya, coba. 1. Arsitektur, 2. Organisasi militer, 3. Perdagangan, 4. Kerajinan. Iya, itu kebudayaannya. Nah, sekarang pertumbuhan ilmu pengetahuannya. Siapa? Iya, coba. 1. Ilmu agama, 2. Ilmu sejarah dan geografi, 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, 4. Ilmu bidang filsafat. Iya, itu merupakan pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Bagus sekali anak ibu ya, masih ingat ya. Selanjutnya kita masuk ke materi rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Sebelum kita masuk materi itu, terlebih dahulu harus kita capai yaitu tujuannya. Apa tujuan kita mempelajari materi hemat, rendah hati dan hidup sederhana? Pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini dalam hati bahwa itu merupakan pokok ajaran agama Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana merupakan implementasi pemahaman Quran surat Al-Furqan ayat 63. Yang ketiga, memahami apa makna kandungan dari surat Al-Furqan tersebut. Yang keempat yaitu menyaksikan keterkaitan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Iya, itu tujuan yang harus kita capai pada materi kali ini. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kelihatan? Ya. Mengapa ibu mengambil gambar ini? Ini ada keterkaitannya dengan rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Itu ada gambar padi. Padi itu semakin berisi semakin menunduk. Begitupun kita dianjurkan oleh Allah, semakin kita punya kemampuan, semakin kita punya kelebihan, kita harus mempunyai sikap rendah hati. Ya, bagus sekali. Rendah hati adalah sikap diri tidak merasa lebih dari orang lain. Berarti lawan katanya adalah tidak sombong. Bagus sekali. Ya, karena kita tidak dibolehkan untuk sombong. Meskipun kita punya apapun yang kita punya, kekayaan, kepintaran dan semuanya, kita tidak boleh sombong. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzi yamshu 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiliyah qala salam. Yang artinya ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, coba. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Esa, pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya. Dari ayat itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Kalau kita disombongkan orang lain, dihina orang lain, kita jawab dengan salam. Kita jawab dengan, kalau tidak mengucapkan assalamualaikum, kita jawab dengan senyum. Karena senyum adalah sadaqah. Biarlah orang menghina kita, kita balas dengan sadaqah. Itu lebih bagus. Iya. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan video yang ibu tayang ini. Kelihatan nah? Ya, kelihatan ya?
ini kelompok 1 ya tugasnya ya. Selanjutnya tugas kelompok 2. Bagaimana cara kita menerapkan sikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 yaitu apa saja manfaat dari rendah hati, hemat dan hidup sederhana ya. Itu tugas kalian, silakan dikerjakan. Ini nanti LKPD-nya sekalian ya. Tolong dikerjakan. Ya, coba silakan dikerjakan kelompok masing-masing. Ya. Ini LKPD-nya ya. Ya, kerjakan. Bagaimana? Sudah? Sudah? Alhamdulillah kalau selesai. Kalau sudah, coba kalian presentasikan ke depan. Satu persatu kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang berani menyampaikan? Saya, Bu. Iya, coba Naila. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kelompok 1 yaitu kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Berikut ini adalah isi kandungan surat Al-Furqan ayat 63 yaitu 1. Kasih sayang Allah kepada hambanya hingga menyebut mereka ibadur Rahman. 2. Ibadur Rahman memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik utama adalah rendah hati. 3. Karakteristik kedua ibadur Rahman adalah menjaga Islam. Mereka hanya mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan meskipun berhadapan dengan orang-orang yang mencaci mereka. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 1, ada yang mau menyanggah atau ada pertanyaan? Sudah pas? Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kelompok kedua. Ayo, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami, diskusi kelompok 2 yaitu bagaimana cara kita menerapkan sikap rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu 1. Dengan rendah hati kita mampu memiliki pola pikir yang berkembang. 2. Memiliki rendah hati memungkinkan kita untuk memberikan makna terhadap setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan kita baik positif maupun negatif. 3. Memiliki rendah hati akan mendorong kreativitas kita dalam menjalani hidup. 4. Dengan rendah hati membantu kita untuk menemukan tujuan hidup sederhana. Demikianlah hasil diskusi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari presentasi kelompok 2. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah udah pas semua ya. Selanjutnya kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Coba kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari presentasi kami kelompok 3 yaitu adapun manfaat rendah hati dan hidup sederhana. 1. Manfaat rendah hati. A. Bertanggung jawab atas keputusannya. 2. Tidak mudah tergoda membeli yang tak perlu. 3. Cerdas dalam mempertimbangkan sesuatu. 4. Jauh dari kebiasaan mutan. 2. Manfaat hidup sederhana. 1. Tidak boros sehingga dapat menabung. 2. Lebih bersyukur atas yang dimiliki. 3. Hidup lebih tenang dan bahagia. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Ada yang mau menanyakan? Tidak. Alhamdulillah udah pas ya? Iya. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing seperti tadi, nak ya. Oke, ya. Manfaat dari rendah hati. Apa saja manfaat dari rendah hati? Yaitu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dicintai dan disenangi banyak orang. Enak kan? Enak kan dicintai dan disenangi banyak orang? Hidupnya akan hidupnya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya manfaatnya adalah tidak akan memiliki banyak musuh. Karena kenapa? Kita selalu mempunyai sikap rendah hati. Yang terakhir yaitu lebih dekat dengan Allah. Inilah yang kita cari, nak ya. Kita harus selalu dekat dengan Allah. Iya. Selanjutnya yaitu contoh rendah hati. Menerima saran dan kritikan dari orang lain. Kalau orang menyarankan kita nggak boleh begitu, nggak boleh begini, kita harus menerima, jangan marah. Ya. Selanjutnya tidak boleh sombong kalau kita juara kelas. Kita tidak boleh sombong. Kalau kita memiliki banyak harta, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh angkuh kalau punya kelebihan. Misal di sekolah kita juara kelas, jangan kita angkuh karena dilarang oleh Allah. Selanjutnya adalah tidak bangga dengan pujian. Hai kamu cantik ya, nggak terlalu bangga. Akhirnya kita lupa diri. Selanjutnya yaitu mendengarkan setiap nasihat dari orang tua maupun dewan guru. Baiklah anak sekalian, selanjutnya yaitu hemat. Apa itu hemat? Hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang. Iya, berhati-hati dalam membelanjakan uang. Lawan katanya adalah boros. Yang suka membelanjakan, menghambur-hamburkan uang itu disebut dengan boros. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 dijelaskan bahwa innal mubazirina ala kulli syaitan. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ihwanu syaitan wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Intinya yaitu orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Setan itu merupakan orang yang kufur. Selanjutnya manfaat dari hemat. Hidup berkecukupan di kemudian hari. Itu manfaat dari hemat. Yang kedua yaitu lebih bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena dia punya mampu bertanggung jawab.
sederhana? Hah? Apa itu sederhana? Ada yang bisa? Sederhana adalah membebaskan segala ikatan dalam kehidupan. Apa? Membebaskan segala ikatan dalam kehidupan. Ikatan hutang kita bebaskan dan semuanya harus kita bebaskan. Itu yang disebut dengan Sederhana. sederhana. Apa saja wujud dari sederhana? Hemat. Hemat. Saudaranya sederhana itu. Ada apa lagi? Hemat. Hemat. Bisa juga kembarannya dari sederhana. Ada lagi? Tepat. Ya, tepat. Tepat maksudnya yaitu tepat guna, tepat sasaran. Yang kita gunakan itu, yang kita belikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir adalah bermanfaat. Contohnya apa kalau orang hidup sederhana adalah tidak boros. Selanjutnya hidupnya harus tepat guna. Itu disebut dengan sederhana. Rendah hati, hemat dan sederhana saling menyatu. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, sudah bisa dimengerti? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau sudah dimengerti, kalau sudah bisa dimengerti, ada anak ibu yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, coba Rianto menyimpulkan. Menyimpulkan dari materi yang kita sampaikan tadi, yaitu, coba Rianto simpulkan. Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Iya. Hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang. Hidup sederhana adalah membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Iya. Bermanfaat, rendah hati diderajatkan akan dinaikkan oleh Allah SWT. Diciptakan dan disenangi banyak orang. Tidak memiliki musuh di dunia lebih dari dengan kesuksesan. Bermanfaat, hemat, hidup bercukupan di masa depan. Lebih bertanggung jawab, dicinta Allah, terhindar dari utang, tidak tergolong orang yang disukai syaitan. Iya, bagus. Itu merupakan kesimpulannya, yaitu rendah hati adalah